Kecam cuitan tentang Muslim Uighur, diplomat Cina dipanggil pemerintah Turki. Turki pada Selasa 6 April 2021 memanggil diplomat Cina karena cuitan kantor kedutaannya di Twitter. Kedutaan Cina di Turki dalam unggahan di Twitternya mengecam dua politisi Turki yang mengkritik tindakan keras Beijing terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, lapor The New Arab. Kedutaan besar Cina mengatakan dengan keras mengutuk pemimpin salah satu partai Turki, Meral Akşener, dan wali kota Ankara, Mansur Yavaş, karena memposting tweet yang memperingati konflik mematikan April 1990 antara pejuang Uighur dan pasukan pemerintah Cina. Peristiwa tersebut diyakini diikuti dengan penangkapan massal Muslim Uighur, puluhan ribu diantaranya sejak itu mengungsi di Turki. Akşener yang merupakan bagian dari oposisi sayap kanan terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan mentweet bahwa Turki tidak akan tinggal diam terhadap penindasan. Turki akan berjuang untuk kemerdekaan mutlak dari Republik Turkestan Timur yang memproklamirkan diri dari orang Uighur, ungkap Akşener. Yavaş yang merupakan anggota terkemuka dari partai oposisi utama CHP mentweet bahwa warga Turki merasakan sakitnya pembantaian di Turkestan Timur seolah-olah terjadi hari ini. Dalam laporannya tentang kebuntuan tahun 1990, Amnesty International mengatakan protes dan kerusuhan terhadap pemerintah komunis Cina yang dilaporkan dipimpin oleh anggota kelompok Islam mengakibatkan banyak kematian. Duta Besar Cina Liu Xiaobin dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Turki setelah kantornya mengatakan bahwa pihak Cina berhak untuk menanggapi komentar Akşener dan Yavaş. Cina menentang setiap tantangan oleh individu atau kekuatan apapun terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya. Cuit kedutaan Cina menandai akun Twitter Akşener dan Yavaş. Kementerian Luar Negeri Turki menyampaikan kegelisahan Ankara atas cuitan kedutaan, kata laporan pers. Kelompok hak asasi percaya setidaknya 1 juta etnis Uighur dan sebagian besar minoritas muslim lainnya telah ditahan di kem-kem yang tersebar di wilayah Xinjiang, barat laut Cina. Ikatan Budaya Turki dengan Uighur telah menjadikannya tujuan favorit untuk menghindari penganiayaan di Xinjiang. Tetapi banyak di antara 50.000 komunitas yang kuat menyatakan ketidaknyamanan atas ketergantungan Ankara yang semakin meningkat pada investasi Cina dan vaksin virus corona. Bulan lalu, ratusan warga Uighur berunjuk rasa di Istanbul untuk memprotes kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi untuk pertemuan dengan Erdogan dan pejabat Turki di Ankara. Cina rangkul Iran untuk menakuti Amerika Serikat. Mengapa demikian? Cina dan Iran menandatangani kerjasama memperkuat aliansi ekonomi dan politik selama 25 tahun ke depan pada Sabtu 27 Maret 2021. Penandatangan itu merupakan kelanjutan dari kerjasama serupa yang sebelumnya sudah lama ada. Hubungan antara kedua negara kini telah mencapai tingkat kemitraan strategis dan Cina berupaya untuk meningkatkan hubungan secara komprehensif dengan Iran, kata Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi seperti yang dilansir media pemerintah Iran. Dalam acara penandatanganan tersebut, Wang menyebutkan bahwa kerjasama antara Cina dan Iran akan permanen dan tetap strategis. Kesepakatan itu membawa Iran ke dalam skema infrastruktur multi-triliun dolar milik Cina yang akan membentang dari Asia Timur ke Eropa. Proyek tersebut bertujuan untuk menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat dengan memperluas pengaruh ekonomi dan politik Cina secara signifikan. Wang bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani menjelang penandatanganan di Teheran. Perjanjian itu diharapkan mencakup investasi Cina di sektor-sektor energi dan infrastruktur. Rouhani mengapresiasi dukungan Beijing untuk posisi Iran pada kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia, di mana dia setuju untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Sementara itu,
Makin serius perang dengan Cina, Taiwan ganti menteri pertahanannya demi rancang strategi perang. Cina dan Taiwan sudah siap angkat senjata demi memperjuangkan hak yang bagi kedua negara ini menjadi prioritas. Bisa dikatakan, kian hari hubungan Cina dan Taiwan memang terus memanas. Hal itu pun disebut sebagai keputusan akhir untuk mengetahui siapa yang bakal menang dan mendapatkan apa yang diperjuangkan Cina dan Taiwan. Meski kedua negara sudah menjalankan upaya diplomasi, namun kemungkinan perang tetap tidak bisa dihindari. Kini Taiwan dikabarkan telah mengambil keputusan cukup mengejutkan, bukan hanya bagi Cina, tapi bagi publik dunia. Hal ini yang jadi pertama kalinya negara tersebut melakukan pergantian menteri hanya ditujukan untuk merancang strategi perang. Bahkan tugas itu yang dibebankan pada Menteri Pertahanan terbaru dari Taiwan tersebut dan mengesampingkan tugas lainnya. Taiwan, Jumat 19 Februari, telah mengumumkan perombakan pejabat keamanan senior mereka, termasuk Menteri Pertahanan, untuk membantu meningkatkan modernisasi militer dan upaya intelijen militernya. Juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Xavier Chang, mengatakan, Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional Chiu Kuo-cheng yang lulus dari US Army War College pada 1999 akan segera menggantikan langsung Yen Deva sebagai Menteri Pertahanan. Menurut Chang, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengharapkan Chiu bisa dengan mudah menyelesaikan tahap berikutnya dari reformasi militer, termasuk perencanaan untuk perang asimetris. Dengan fokus pada senjata mobile berteknologi tinggi untuk membuat serangan Cina sesulit mungkin, ujarnya kepada wartawan Jumat 19 Februari seperti dikutip Reuters. Perang asimetris maksudnya perang antara dua pihak dengan kekuatan yang tidak seimbang, serta dengan pola yang tidak beraturan dan bersifat tidak konvensional. Sementara posisi lama Chiu sebagai kepala intelijen bakal segera digantikan Chen Ming-tong yang sekarang menjabat Kepala Dewan Urusan Daratan. Tugas paling penting dari Biro Keamanan Nasional adalah memahami dan memiliki pemahaman Cina, ujar Chang. Cina semakin meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan. Taiwan mengungkapkan 8 jet tempur Cina pada Jumat 19 Februari terbang ke bagian barat daya zona pertahanan udaranya. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan masing-masing 4 jet tempur J-16 dan J-7 serta sebuah pesawat tempur elektronik terbang di dekat Kepulauan Pratas yang dikendalikan Taiwan di bagian atas Laut Cina Selatan. Angkatan Udara pun bergegas dengan mengeluarkan peringatan radio dan mengerahkan sistem rudal pertahanan udara untuk memantau aktivitas itu, kata Kementerian Pertahanan Taiwan dalam pernyataan seperti dilansir Reuters.